Saya Monggo, mulai recording, bisa dimulai. Selamat Oke. berdiskusi ya. Terima kasih Bunda. Iya, Bunda. Monggo kita bisa saling bergantian aset di lembaga kita seperti apa, gantian presentasi monggo. Mungkin dari Pak Misbah dulu wes, nggih. Sambil ditulis ya Bu Anda nggih. Pak Misbah atau saya ini yang menulis? Monggo, monggo. Wilda Bun. Barangkali Pak Misbah sudah menemukan template-nya. Monggo. Belum. Biasanya sampean kalau catat kayak dokumen nggih. Nggih, siap. Siap. Bu Anda, Bu Wilda cuma berbagi saja, berbagi pengalaman. Maksudnya, apakah yang saya alami tadi pagi di sekolah itu termasuk berbasis aset atau defisit. Jadi tadi pagi itu setelah kegiatan kegiatan Jumat Sehat, Jumat Sehat, tapi jalan-jalan, itu tiba-tiba Bupat itu ke sekolah. Bupat itu ke sekolah. Oh. Iya, tanpa ada aba-aba, tanpa Iya. ada koordinasi sebelumnya, itu langsung. Nah, jadi panik. Guru-guru itu panik karena penilaian kantin sehat. Nah, kantin sehat. Waduh. Nah, sebelumnya kan sudah diperbaiki gini. Nah, itu kan. Nah, ternyata ketika di kondisi tadi itu enggak seperti sebelumnya. Nah, akhirnya waduh repot sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nah, maksud saya itu kondisi sekolah itu terkait kesiapan sekolah menghadapi lomba-lomba yang seperti itu aset yang kita siapkan itu diantaranya adalah dari manusianya, terus kondisi kondisi lingkungannya juga, dan juga warga sekolah yang terkait dengan hal itu. Intinya tim tadi itu kelabakan, tidak siap. Padahal itu sudah diplot. Waduh, begitu. Singkat ceritanya begitu. Oke, sampun. Ya. Berarti karena ada lomba gitu dah Pak Misbah? Mendadak, ya, itu. Mendadak. Mic-nya Pak Misbah, mic. Masih unmute. Wis. Jadi sebelumnya kan ada info mengirimkan gini. Akhirnya dipercantik lah, dipersiapkan apa yang menjadi tagihan di lomba itu. Dan pada akhirnya nanti ada survei, tapi surveinya mendadak gitu. Intinya begitu. Nah, ternyata tidak diberitahukan kapan. Intinya dikasih tenggat waktu mulai bulan ini sampai ini. Nah, tadi itu kondisi sekolah itu tidak sama dengan apa yang dikirimkan. Itu, waduh, wes, ampun. Intinya begitu. Baik. Berarti kalau kita ambil dari kasusnya Pak Misbah ini, berarti kita menentukan dulu, misalkan yang pertama itu adalah aset atau modal apa yang dimiliki oleh sekolahnya Pak Misbah tadi untuk untuk mengikuti lomba tersebut. Pak Misbah yang tak tanya, nanti sambil ditulis ya. Siap. Ya, sebentar Bu Anda. Nanti dari masalah kita tuangkan, terus ada apa di situ nanti kita simpulkan, ambil gitu aja nggih. Ya nopo sih, amanah. Ya, betul. Diidentifikasi dulu ya. Kalau yang dari ceritanya Pak Misbah tadi, berarti itu aset atau modal apa yang dimiliki dari sekolahnya Pak Misbah tadi. Nggih. Jadi Ibu ya? Intinya di sekolah itu kalau dikatakan siap ya siap, karena tempat itu ada pasti.
tempat itu ada. Terus kalau finansial meskipun itu sulit, itu bisa di apa, digolek-golek nol aja. Ya, betul, kolaborasi. Begitu. Cuma ya itu Oke. tadi loh. Apa namanya, konsistensi Iya. dari teman-teman itu aja yang menjaga itu belum. Iya. Kurangnya di situ. Ya. Terus yang cara memanfaatkannya sudah. Bu, ini apa dari saya atau bagaimana, suaranya kurang terdengar? Iya, di sini hujan deras, Bu Wil. Oh, Tadi sinyalnya kurang baik. Oh, bagi dong hujannya. Panas. Di sini panas ya, bener Pak Misbah ya. Bagi dong hujannya. Di saya super deras. Bu Wil, itu kalau di Bapak Misbah seperti itu ya. Kalau di saya ini saya sekedar cerita saja sedikit bahwasanya di saya itu untuk aset yang ada di sekolah itu kita memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, Bu. Lingkungan sekitar sekolah seperti kemarin kan membuat kelas 1 dan kelas 2 itu di tema pembibitan itu loh, Bu. Iya. Nah, itu di kebun kopi sama cabai. Nah, anak-anak kita tujuannya itu berkolaborasi dengan wali murid untuk menyediakan lahan tersebut, diambil untuk kegiatan P5-nya anak-anak, outing class-nya anak-anak, berkunjung ke pembibitan tersebut. Nah, kemudian anak-anak kelas 1 dan kelas 1 waktu itu oleh wali kelas diberi tugas untuk membuat tomat, seperti tomat itu airnya diperes, kemudian ditaruh di botol, kemudian dituangkan di satu drum besar seperti itu, tidak dibuka-buka sampai beberapa hari. Kemudian itu menjadi campuran kompos gitu loh, itu dituangkan ke tanah. Nah, seperti itu jadi saus. Dituangkan seperti itu ya. Sama berarti Bu Wil. Sama gitu. Dituangkan ke tanahnya tersebut, kemudian tanah tersebut dipakai untuk ditaruh di dalam polybag. Nah, kemarin sudah dicoba dibuat nanam waktu gerakan tanam bawang gitu loh, tanam cabai, kemudian terong kayak gitu, sudah diberdayakan seperti itu di depan kantor gitu, Bu. Dicoba ada masing-masing itu 7 polybag seperti itu. Nah, terus untuk teknik penanaman itu anak-anak diajarin langsung oleh wali murid seperti itu, Bu. Fermentasi berarti ini, Bu ya, pupuknya. Maksudnya itu memanfaatkan lingkungan sekitar gitu, karena kita terbatas sarana yang ada di kita itu terbatas. Jadi kita memanfaatkan lingkungan yang ada dengan berkolaborasi dengan wali murid seperti itu. Anak-anak pembelajarannya dapat. Nah, itu kalau di saya seperti itu. Monggo dan iya. Kalau di sini saya tuliskan semuanya, barangkali nanti dari modal manusia itu apa saja, modal sosial apa, politik apa, agama dan budaya politik apa, ya. Iya. Kalau di tempat saya, ya karena tadi bahas tentang lingkungan ya. Iya. Jadi sebenarnya lahan di sekolah saya itu sangat luas. Di depan itu masih luas, di belakang sekolah itu masih ada. Cuma karena dulu itu tidak dipagari, Bu. Jadi untuk lahan di sekitar sekolah itu ada yang beberapa itu ditanami warga sekitar sama tanaman pohon pisang dan lain sebagainya. Itu. Padahal dia sudah tahu kalau itu lahannya sekolah, tapi ya tetap aja. Terus bukan hanya ditanami pohon pisang saja, dibuat memean. Loh, terus dibuat jalan masuk kampung itu yang sebelah kanan sekolah itu. Kalau buat jalan nggak masalah karena anak-anak juga lewat dari situ. Ya. Tapi untuk pemanfaatannya memang kurang di sekolah saya.
Kalau mulai dari lahan yang ada di sekolah. Tapi dari ini ada gerakan gertam itu ya Bu Anda ya. Gerakan tanam cabai, gertam babe. Ya, gerakan Iya. tanam bawang dan Bawang. cabai. Lah itu rencananya kita mau itu menyediakan polybag gitu toh. Karena di sana juga airnya itu kurang. Ya benar, di sampingnya itu ada sungai, tapi kan nggak mungkin kita ambil setiap hari. Mungkin nanti kita kerjasama sama siswa, setiap siswa itu bawa 1 botol air untuk menyiram bawang sama cabenya. Ya, itu sih Bu Anda. Itu untuk lingkungan dan alam. Kalau di tempat saya juga ada sungai yang sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar dan siswa juga. Sungainya itu untuk ya namanya di desa ya Bu Anda ya, anak-anak itu kalau mau ke toilet itu mereka lebih suka ke sungai daripada ke toilet yang ada di sekolah, seperti itu Bu Anda. Iya. Kalau mau pipis, mau apa itu dia izin dulu, Bu, saya mau ke sungai. Bu, saya ini, terus di sini loh nggak enak Bu, nggak biasa, gitu anak-anak itu. Ya, jadi untuk modal lingkungan atau alam yaitu kita mau memanfaatkan lahan untuk ditanamin itu cabai sama itu, kemudian juga memanfaatkan sungai tersebut untuk keperluan warga sekitar dan anak-anak gitu. Ada lagi yang modal manusia mungkin? Mungkin langsung ditambahkan aja di situ Bu Wilda. Kalau modal manusia berarti insya Allah semuanya sama kayaknya. Di modal manusianya ada guru, terus komite terus apa lagi? Guru, komite, tenaga kependidikan, anak-anak, nah itu termasuk. Modal manusia berarti ini. Pendik. Kemudian apa? Masyarakat sekitar. Sekitar. Nah, kalau guru-guru kan kita sudah, maksudnya guru sudah mengikuti kayak CGP ini ya. Itu kan termasuk modal manusia juga. Kemudian mungkin mengikuti webinar apa, pelatihan tentang pembelajaran, Bu. Kepala sekolah ya benar. Kok guru tok ini kepala sekolah. Apa iki tak taruh di depan kok. Kepala sekolah. Pengawas kayaknya, pengawas bisa dibuat paling apa namanya? Iya, masuk sini. Masuk. Mungkin. Konsultasi, betul konsultasi. Betul. Penjaga sekolah itu termasuk pendik itu ya? Pendik betul Bu. Oke. Perlu dijabarkan tugasnya, misalkan kepala sekolah tugasnya apa, pengawas apa, dari modal nanti aja dulu menurut sekolah. Nanti aja. Jadi identifikasi 7 modal ini aja dulu, Terus ini tak jadikan 1 ya, nanti ya. Iya. Tapi misalnya dikerucutkan nanti habis itu. Enggak masalah di sekolah kulo kan podo nopo sami punya lahan yang besar juga. Dan itu tidak bermanfaat. Masih belum bermanfaat kan loh, Bu. Belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman. Sama Mas Pak. Itu tanda sekolah saya, Bu ya. Ini jadi gersang sekali. Aduh, eman. Berapa luasnya Pak Misbah? Luasnya kira-kira enten elit 300-an Bu. Nah ini saya cerita ya. Kalau di tempat saya, tadi ada tanaman mangga sebenarnya itu yang setiap tahun pasti menghasilkan uang gitu. Kemarin 1,5 juta.
kemarin. Untuk ini tahun ini. Tahun sebelumnya itu berapa ya? Saya lupa. Itu. Lah, Di tempat tetangga itu saya. Iya, Bu Anda. iya lanjut Bu. Tetangga Air, sekolah saya. enggak masalah Bu Anda. Bu Wilda. Air. Loh, Air air di sana di sana itu cuma ngilinnya cuma 2 jam Pak Misbah untuk yang ke tandon sekolah. Oh, itu Dek. Sekolah saya itu di situ air pokoknya. Waduh, mati kutu. Ya Allah, masuk Loh, iya tahu kayak pandaan kok kurang banyu sih Pak Misbah. Loh, kalau kayak Purwosari, Bu. Loh, oh sampean enggak pandaan ta? Oh alah. Amin, moga-moga pindah di Pandaan. Amin. Ayo pun pindah kali kula, Pak. Oh alah, baik sampean iki pandaan loh. Oh. Mungkin Pandaan, cuma bertugasnya di Purwosari. Nggih. Oh, iya wis. Jadi gersang bersebelahan dengan Wonorejo. Iya, Wonorejo kan gersang memang. Miline banyu itu cuma 2 jam per hari Pak Misbah. Kadang enggak. Betul. Siap. Ya, wes, ayo lanjut apa? Modal finansial. Modal finansial. Bos pastinya ya. Bos apa lagi? Bos. Sudah itu apa ya? Wis itu toh, Bu. Wis Kan ini sebenarnya satu ya. Kalau saya tadi hasil panen mangga. ya enggak apa-apa. Hasil panen mangga, terus saya sudah buka. Saya ya baru sebelum saya enggak ada. Tapi sejak saya di situ saya buka kantin, Pak. Sebelumnya hanya ada koperasi. Koperasinya itu isinya cuma pensil, kadang kayak nggak lengkap gitu loh Pak. Tapi sejak saya di situ itu apa? Karena kan basicnya entrepreneur ya sebelumnya ya Pak ya. Memanfaatkan anak-anak kan jajannya lumayan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk membuka kantin. Alhamdulillah itu ada pemasukan dari sana. Kantin sekolah. Jadi ini bisa dibuat modal finansial. Apalagi Bu Anda? Hasil perkebunan mungkin kopi atau apa? Mandiri Bu kalau itu Bu. Kita hanya tekniknya saja, cara-caranya itu loh anak-anaknya belajar dari sana. Iya. Untuk Pak Misbah apa dari apa tanaman apa? Lek saya Bu, lek untuk modal finansial nggih di tempat kula niku untuk tanam-tanaman itu enggak menghasilkan sama sekali. Jadi yang itu bos terus apa ya? Bantuan dari enggak sih enggak boleh narik kan memang ya. Enggak boleh narik. Enggak boleh. Boskin. Boskin dapat kan lek kantin ya, kantin itu begini ceritanya lek kantin. Lek kantin memang berapa persennya itu masuk ke sekolah memang. Jadi ada sendiri. Jadi ke komite. Komite. Jadi di komite itu ada uang dari anak-anak, itu bisa dimanfaatkan karena kembalinya ke anak-anak. Oh iya, saya paguyuban kalau di tempat saya. Paguyuban saya. Betul. Tapi arahnya ini untuk pembangunan. Jadi kan kita nggak punya musola sendiri. Jadi wali murid itu membentuk paguyuban. Terus nanti hasil uang kayak nggak ditarik berapa gitu nggak. Tapi tiap bulan itu orang tua itu ngasih entah 1.000, entah 2.000 untuk dimasukkan ke uang paguyuban. Mantap. Bisa Bu. Terus napa malih? Sudah? Pun. Terus modal sosial. Oh, masyarakat tadi masuk sosial kayaknya ya. Masyarakat terus komite tadi juga atau ya kayaknya yang modal manusia hanya inti mungkin. Nggih. Sosial.
Berarti ini sih Nih, mungkin ya, coba sambil dicari. diambil ini anu tabu, semua modal 7 ini dimasuk nota. Kayaknya Atau diambil beberapa. Kayaknya Semua kalau ya? ada ya kita masukkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi tetap aja kita tulis gitu aja mungkin. Siap. Sosial, komite, masyarakat. Orang tua ya? OSIS. Oh iya benar. OSIS itu masuk ke modal manusia atau Sosial, masuk Bu. Aset. sosial? Aset, enggak, sosial. OSIS. Jadi sosial itu kaitannya dengan apa ya? Kumpulan. Berarti paguyuban itu termasuk sosial. Iya kan, ini maksudnya uang paguyuban, ini maksudnya uang komite sama uang paguyuban kan gitu ya? Iya. Itu. Kemudian ini masuk ke paguyuban, terus komite. KKGO. Oh iya benar. KKG bukan hanya KKG, MGMP mungkin. MGMP. Apalagi Gugus, Guslah, Pramuka, ini ada sosial. Guslah ya. Sudah. Modal politik apa? Pramuka, Bu. Pramuka itu apa? Sosial. Sosial. Iya bukan? Iya betul. Ya, terus modal politik. 02, 01. Lo nggak boleh. Dukungan dari kepala sekolah. Dukungan dari kepala sekolah. Iya, kebijakan kepala sekolahnya. Gambaran modal politik itu gimana sih, Bu? Coba. Menyamakan persepsi toh. Modal politik itu ya apa sih kayak gitu? Kalau menurut saya kan kepala sekolah kan punya kebijakan. Mungkin ya. Oh, lobby. Ya. Nah, kebijakan kepala sekolah dalam mengelola sekolah, dalam apa? Lah itu merupakan modal politik kan. Modal politik. Kan kita siap. Kan sebagai kepala sekolah kan harus punya ilmu tentang manajemen atau tentang apa. Lah itu kan politik mungkin ya. Tapi nggak tahu sih. Coba kalau Pak Misbah bagaimana? Belum punya gambaran. Ini harus Bu Anda. Coba cari aja daripada kita salah. Coba ini. Dukungan dari kepala sekolah bersinergi dengan warga sekitar dan pemangku kebijakan sehingga terbentuknya kesepakatan atau MOU untuk bertanggung jawab keberlangsungan sekolah. Nah, kemudian di sampingnya strategi pemanfaatannya itu menggunakan aset sebagai pedoman dalam mengakomodir kepentingan warga sekolah untuk pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas kehidupan warga sekolahnya. Strategi pemanfaatan ini. Berarti strategi kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah itu wis ya. Dukungan dari kepala sekolah. Intinya apa tadi Bu Anda? Berarti Bu Anda? Dukungan dan kebijakan dari kepala sekolah. Oke. Dukungan dan kebijakan dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah bersama warga sekitar kayaknya ya. Ya, betul. Bersama warga sekitar. Lek politik kan ngelobi bukan ya Pak ya? Betul. Biasanya kan ngono ya Pak ya. Betul. Model agama, sampean nggak dilobi dah. Wow, langsung tenggeria Bu. Model agama dan budaya. Ya.
Pak Mis, bisa Hadir. itu ya, intip-intip. Oke. Siap. Bentar lagi Bu Wil. Apanya? Oke. Ya nanti diintip-intip dong. Kanvanya pokoknya, kanvanya. Oh Apanya? iya iya. Intip-intip. Iya wes, monggo wes. Film dah. Ini Wil. Nah, itu Bu Wil bisa diintip-intip. Oke. Tak Ada gambarannya. ya. Apa Apa perlu eksekusi ya? dibuka? Iya, langsung eksekusi Pak Mis badan saya bisa itu apa mengasih penjabaran ya Pak Mis ya. Ayo Mis. Oke. Ayo Pak Mis ya. Ya wes, ini nanti dulu. Nanti tak intip. Yuk. Kita lengkapi sebentar modal agama dan budaya. Monggo sambil ambil ngintip mangko. Bu Anda saya Iya. yang ngetik. Iya siap. Modal agama. Kerjasama, kan kerjasama Bu. Betul, betul, betul. Ini yang dibutuhkan. Modal agama, Pak Misbah. Mungkin Modal idenya Pak budaya Misbah dan nanti Misbah. cari yang modal fisik sampean Pak Misbah. Modal fisik nggih. Nggih sampean. Oke, siap Bu. Ada yang modal agama dan budaya. Ya, Saya kira fisik itu fisik seseorang, Bu. Oh, fisik Bukan ya? sekolah. Ya bangunan, ya Bangunnya. ruang kelas. Oke, siap. sopo di agama dan budaya di sana. Ya, agama dan budaya napa Bu Anda? Budaya dan agama berarti jenis asetnya di sini adalah tradisi dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Napa contoh tradisi ini langsung spesifik mawon. Budaya sampean kayak Tasik iku lho, gawe desa iku lho, apa jenenge iku? Selamatan desa. Selamatan Iya, desa. selamatan desa. Selamatan desa kan iku sampai beberapa hari sampean nggih. Betul, betul. Iki kan budaya niku apalagi. Iya. Kalau agama kan mulutan, Isra Mi'raj, ngoten niku nggih. Ya, peringatan satu suro itu kan masuk keagamaan ya. Iya. Oh. Pondok Ramadan nggih. Betul. Maulid Nabi. Isra Mi'raj. Ya. Jadi sampean ngomong, aku gak melok wis. Di situ nanti di sebelah kanannya kita tulis strategi pemanfaatannya, misalkan begitu ya. Oke. Nggih. Sekarang fisik, Pak Misbah, ayo fisik idenya. Oh, fisik ta, Bu? Iya, Oh, intip. gedung sekolah, Bu. Siap. Nangis anaknya nangis. Ruang kelas ya, gedung sekolah. Gedung sekolah apa dirincikan ruang kelas, ruang ini, Mboten, ruang Bu. kepala. Ya apa sih? Gedung sekolah berarti menyeluruh mawon, Bu. Ya wis. Oh, Oke, Iki siap. anu ta. Yuk. Gedung sekolah, terus napa malih? Ini kan Lapangan. tidak lapangan boleh. Oke, siap. Ya. Ini tidak satu Ya, lingkup sekolah kan Fisika itu. yang ada di lingkungan di sekitar kan, nggih. Ya, betul, betul. Lapangan sepak bola mungkin kalau ada ya. Betul, di Kayoman ada lapangan besar itu, Bu. Oh. Mungkin basket. Iya. Lengkap Ada, kalau ada. Pak Misbah. Kalau di tempat saya nggak ada, cuma ada lapangan biasa. Ada Bu Wil, satu punya kita walaupun kecil, fasilitas kesehatan UKS itu. UKS ya. Jadi masuk nang gedung sekolah. Ini kan lingkungan sekitar berarti bisa nggak kalau dimasukkan kantor desa, kantor. Bisa. Nah, itu berarti ya? modal lingkungan Bisa. ini. Modal lingkungan aja berarti ya, Pak ya. Kan lingkungan itu mencakup alam sama bukan alam. Betul. Termasuk Ya, kantor Ah, desa. Ya. Nggih, betul. ngoten nggih. Ya, betul. Kantor desa. Terus mungkin lahan-lahan kita tadi ya. Lahan
yang kurang pemanfaatannya. Iya. Betul. Nah, lahan Aset yang lahan Iya. fasilitas kesehatan, Bu. Modal fisik juga ada. Ya, Oh. betul. Oh ini masuk masuk modal fisik. Puskesmas, Polindes, Iya, betul. Oh iya. Iya. fasilitas MOU-nya. kesehatan. Oh itu masuk modal fisik bukan lingkungan. Bukan Bukan. fisik, Bu. Hmm. Karena fasilitas. Tuh, Lek kantor nggih. desa lek menurut kula sih fisik masalah kantor. Oh ngoten nah. Nggih. Lek nyambung saya ya Pak ya. Modal fisik itu yang benar-benar punya kita, bukan punyanya lembaga lain. Kalau menurut saya modal fisik itu. Boten Kalau memang punya sekolah sendiri, bukan kebetulan tetangganya ada di kantor desa, maksudnya punya kantor tetanggaan sama kantor desa, bukan itu. Kalau menurut saya sih. Jadi memang yang benar-benar kita miliki seperti ruang kelas, misalkan library, apa jenenge? Apa sih ku jenenge, Pak? Misalkan dapur, perpus, ya mangko ya apalagi ngoten lah itu yang benar-benar masuk real di situ tanah untuk berkebun kan punya masyarakat itu yang kita manfaatkan. Lingkungan alam kan itu ya. Berarti masuk ke lingkungan alam ya. Betul. Lahan untuk masyarakat. Lahan perkebunan masyarakat gitu wis. Betul, lahan perkebunan masyarakat. Betul. Nah, nanti kita jabarkan ya untuk apa ya, untuk program kelima tadi ya. Ada lagi? Sudah. Sampun. Masuk. Tinggal eksekusi. Pohon mangga punya saya sama pohon kopi punya saya. Oke, pohon perkebunan kopi. Perkebunan kopi. Apalagi Pak Misbah? Anu mungkin apa jenenge? Pen pinggire anu ta? Kuburan Cina ta? Buus ya di pinggire kuburan Cina. Buus nggih, buus. Oke. Nggih pun, sampun wis. Sekarang dianalisa. Ya, betul. Wis nih kita wis ya, yang lain tak hapus ya. Karena cukup jadi satu. Mirip-mirip pokoknya nanti BE ada lagi bisa ditambahkan gitu. Ditambahkan betul. Oke. Ya, untuk bos dimanfaatkan untuk berarti strategi pemanfaatannya nih berarti Bu ya? Iya, pemanfaatannya bos. Bos finansial. Bosnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan apa? ATK apa? Apa berarti? Ya modal finansial. Untuk fisik finansial. Modal finansial utama ini. Anu tadi itu Bu. Manfaatnya. Iya mungkin ya apa sih? Apa ngeten ae modal finansial strategi pemanfaatannya itu untuk apa saja ngoten. Iya. Tapi perlu dari itu. Kan kita sumbernya modal finansial itu berasal dari mana saja? Bos, hasil panen mangga, panti sekolah, komite dan paguyuban itu, tapi kita kerucutkan strateginya, kita buat satu kata lah kesepakatannya. Iya. Berarti Bu Wil, mohon maaf ngapunten. Jadi pen edit mriku modal finansial nggih. Terus bos hasil panen itu termasuk jenis aset. Ngoten ae Bu. Terus di bawahnya slide niki. Nah niku jenis aset nggih. Jenis aset. Jenis aset. Betul. Nah niki ditekek iki. Oke siap. Termasuk bos hasil niki kan jenis aset nggih. Terus di bawah paguyuban itu strategi pemanfaatan.
Oh, Ya. berarti disendirikan. Nggih. Wis ya, nih kita jadikan ngeten nggih, sih. Tuh. Wis nanti wis ya diedit ya. Nggih. Niki tak ngeten wae. Ya. Atas Siap. nah nggih ngoten Bu. Sip. Nah, ngoten ae. Jadi tak kembalikan lagi kayak tadi. Sekalian nggih. ngeten nggih. Ini jenis Nah. Kemudian samain Terus langsung enak wis. kita cari strategi pemanfaatannya itu sesuai dengan jenis aset. Oh, Nah. mantap. Sip. Saya Nah, wis. terbaik. Waduh ya. Pak Misbah. Kenapa strategi pemanfaatannya? Yang pertama untuk menggunakan aset sebaik-baik. Strategi. Napa? Saya Ini waktu itu pernah pelatihan asli Pak iki Pak. Langge. Asli nih. Ini persis ini. Lah, yang saya dapatkan itu misalkan duit bos iku digawe opo ae, misalkan buat kebutuhan siswa ATK apa-apa. Oh, berarti Itu menggunakan waktu saya maksudnya pas waktu pernah datang di pelatihan apa gitu loh. Gitu. Kalau saya nangkep tapi ya nggak tahu juga apa ini seperti itu tamboten. Will, Ya. ditulis satu persatu. Maksudnya dari itu ya misalnya misalnya kita rangkum kayak itu ya bos. Berarti untuk perawatan dan perbaikan. No. Iya, ngoten Jenny. Harusnya ngoten. Kemudian untuk apa lagi? Untuk investasi. Artinya apa? Dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai aset. Contohnya dengan hasil penjualan mangga tadi. Kemudian yang ketiga untuk membeli pemilihan peralatan. Maksudnya apa? Dari uang kantin sekolah tadi bisa digunakan untuk membeli peralatan yang lebih baik lagi dan lebih membantu peningkatan pemanfaatan aset. Contohnya di kantin itu Pak Misbah tadi opo sing belum bisa termanfaatkan dari batine jualan tadi bisa dikalkulasikan untuk barang yang lebih baik lagi kayak ngoten niku. Ya, bisa. Ya, beli singgi berarti untuk pertama perawatan dan perbaikan. Itu dari bos ya Pak Misbah yo. Gak perawatan perbaikan toh. Apa ya? Pembelian ATK, pembelian ya bener apa itu bahasanya? Sampean bendara bos ta? Dulu saiki wis hang out. 2 tahun yang dulu. Menggunakan dana sesuai dengan plot-plotnya. Wih. Ya apa? Menggunakan dana. Apa dana ya atau aset ya? Menggunakan anggaran tujuh dana. Anggaran untuk lah bahasa kita ya Pak, menggunakan anggaran sesuai dengan posnya ngono ya lele iki ya. Ngoten ae, Bu. Enggak apa-apa wis dulu wis. Ngoten ae, Bu. Keren itu Anda jos yang ini. Menggunakan anggaran sesuai dengan posnya. Itu berarti berkaitan dengan bos. Yang terus hasil berkaitan dengan komite uang paguyuban yang berkaitan dengan bos, modal, pemeliharaan, ATK, terus obat-obatan, apa UKS ya? UKAS. UKS, terus apa itu namanya? Yang untuk sapu-sapu itu loh, alat kebersihan. Terus kebutuhan lampu, kabel dan lain-lain. Elektronik. Ya, kebutuhan elektronik.
elektronik. Terus lain-lain. itu apa namanya? Kalau di tempat saya masih ada yang itu honorer, sukuan. Jadi untuk itu juga. Sampean ada enggak? Di saya itu Ada. Ada. Berarti untuk honor sukuan ya. Ya. Sudah ada lagi? Enggak ada. Nah, cukup. Ya tenang. Cukup. Ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua, ini ya. Terus ini langsung masuk jenis asetnya ya. Langsung strategi. Ya kan ini jenis asetnya kan kepala sekolah, guru, siswa, tendi kan gitu ya. Langsung strateginya, strategi pemanfaatannya. Bu Wir, yang nomor satu tadi empun namanya satu coba. Baru. Ada 2. Tambah Ibu. Nomor 2. Biar kembali ke anak-anak. Uang mangga kantin sekolah itu berarti apa? Memanfaatkan hasil panen. Untuk kegiatan ya Bu. Kegiatan sekolah. Iya, kegiatan sekolah sih. Soalnya lek bose ente iku ya nggawe dhuwit iku. Betul. Diputer. Iya, muter dhuwit iki muter. Itu bisa dikatakan investasi enggak? Disingkat dengan bahasa keren investasi ngono. Bisa. Untuk investasi bisa. Berarti untuk investasi ngene ya? Apa untuk untuk investasi sekolah? Ditakoni ada pertanyaan, investasi apa yang bisa diceritakan? Contoh, nah gini, misalkan memanfaatkan hasil panen itu untuk dikembalikan lagi pada kegiatan anak-anak. Contohnya apa? Misalkan dalam kegiatan bazar. Anak-anak setan itu bisa kita bantu, kono apa berasal dari ya. Setuju. Saya kemarin itu Maulid Nabi itu kan untuk game-gamenya itu diambilkan dari itu kan dapat hadiah pensil sama buku. Ya itu ya. Ya wes. Oke Pak Mis. Oke. Tapi saya Bu kalau mikir hasil panen itu dengan kata-kata apa ya? Memanfaatkan hasil lahan. Hasil apa ya? Maksudnya memanfaatkan dana lain selain bos itu loh Bu. Ya. Memanfaatkan sumber dana lain. Ya betul. Memanfaatkan sumber dana selain bos untuk investasi sekolah. Cocok, mantap. Memanfaatkan sumber dana selain untuk investasi sekolah. Berarti ini masuk ke tadi ya. Apa namanya uang kantin juga masuk. Kalau uang komite ini arahnya untuk apa Bu Anda? Apa? Pak Misbah atau Bu Anda tadi? Lek saya Bu ya, lek di sekolah saya itu uang komite itu ada kalanya buat tambahan kesukuan satu, terus kedua untuk pelatih ekstra. Gitu. Berarti apa perlu? Terus ketiga itu tambahan jika ada pembangunan untuk surplus itu loh Bu. Berarti sama kayak tadi punya saya. Untuk pembangunan dari situlah intinya. Lek bos wis gak ngatasi. Iya, benar untuk berarti komite dan paguyuban ini sama ya, Pak ya? Bu Wir, tadi saya itu satu Bu Wir. Apa? Kan sama kayak Pak Misbah. Yang pertama uang dari iuran paguyuban tadi itu digunakan untuk bantu bayar honor sukuan, nambahi. Kemudian yang kedua untuk perawatan sekolah tadi, bantu misalnya uang bose nggak ada bisa digunakan untuk itu. Dan yang ketiga itu untuk acara perpisahan. Jadi kalau acara
perpisahan kelas 6 itu kan mesti mewah. Nah, anak-anak itu nggak dibebani iuran atau apa, maksudnya untuk mensukseskan kegiatan tersebut bersumber dari dana yang tiap bulannya 5.000 per anak itu dari uang komite tersebut. Ini ya, kalau Ya. kayaknya kalau uang dari luar untuk honor itu kayaknya kurang kayaknya ya. Oh, wes ambil itu aja wes apa? Jadi tak di sini aja ya. Ya. Oke, siap Bu. Oke. Bener. Apalagi modal human. Modal human Pak Kepala Sekolah kan ikut K3S ya misalnya. Itu termasuk dengan begitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut kan kepala sekolah punya wawasan baru, mungkin strategi dalam pengelolaan sekolah yang bagaimana kan gitu ya Bu ya. Ya. Oh, nggih, boleh. Nggih tak ya napa? Ya napa Pak? Sosial, komite masyarakat pengawas. Oke. Kepala sekolah, guru, siswa teknik. Oke. Nggih. Cek Bu. Ya napa? Niki ceritane ngeten boleh di sekolah kula Bu. Nggih, ya napa? Habis dari pelatihan dengan pengawas itu terkait nopo KOSP ta. Nah, itu disuruh untuk membuat MOU dengan nopo pabrik-pabrik sekitar. Sekiranya nanti dapat ke sekolahannya awak dhewe begitu. Iya nggak bisa. Berarti dengan adanya itu masuk politik atau ini ya? Modal manusia berarti ya. Tapi modal manusia boleh hanya membuat sih. Hanya membuat MOU modal manusia. Berarti bekerja sama dengan pabrik sekitar ngoten nah. Bekerja sama dengan boleh dengan pabrik sekitar sekolah, dengan pabrik sekitar untuk membantu untuk membuat MOU terkait terus untuk terkait dengan kegiatan sekolah. Jadi nanti dapat bantuan dari pabrik-pabrik itu kan ya Pak Misbah nggih. Ini niku anu Bu Wil. Pabrik cat. Nah, pabrik cat untuk ngecek lapangan. Nah, ketika nanti cat wis ada, lapangannya api, nah nanti itu seperti apa MOU-nya. Nah, begitu. Contohnya itu. Ya wes. Ya napa kata-kata niki? Bekerja sama dengan pabrik sekitar. Membuat MOU, bagaimana ngeten membuat MOU dengan pimpinan ya, dengan pabrik sekitar membuat MOU dihapus ya Bu. Loh nggih karena dari sampean mari MOU dengan katanya. Sing depan niki sing dihapus saja nih. Membuat MOU sing terakhir tetap membuat MOU dengan pabrik sekitar untuk kegiatan sekolah. Ya, wis ngono ae kayak. Berarti bekerja sama niki diganti membuat MOU. Nggih, membuat MOU dengan pabrik sekitar terkait kegiatan sekolah. Wih, gimana Bu Anda? Oke. Terkait dengan kegiatan sekolah. Pun ngoten ae wis. Cekak ringkes sih. Iya, tapi mudah dimengerti. Nanti kalau bingung WA saya ya. Iya. Untuk guru ini apa?
banyak ya guru ya. Misalkan untuk apa pembelajaran kan pasti kita belajar ya, entah dari workshop, meningkatkan kompetensi guru. meningkatkan dengan mengikuti ya, untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai macam kegiatan baik online atau offline ya. Betul, luring dan daring. Wah. Oke. Luring and daring dan daring. Masuk. Ya. Terkait strategi pembelajaran atau metode pembelajaran kan ngoten sing nggih. Ya. Terkait proses pembelajaran. Yes. Aman waktu ini lama kita. Mari. Sampun untuk siswa. Mengikutkan lomba mungkin. Kebetulan kan kemarin mungkin dari Pak Misbah, mungkin siswanya pernah menang apa gitu. Kan menang sekali, kalahnya 10 kali. Enggak apa-apa, menang apa wes. Itu yang boleh diri memfasilitasi siswa untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademiknya. Ya, bisa memfasilitasi siswa untuk peningkatan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Siswa untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi. Nggih. Betul. Meningkatkan kompetensi dan juga berpartisipasi ya ditambah nomesisan. Oke, Bes. Oke, memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi. Betul, Bu. Dan berpartisipasi dan berpartisipasi dalam kegiatan lomba. Yes. Baik kecamatan. Waduh, lengkapnya. Gak apa-apa, Cek Ro, lek akeh prestasi nih. Maupun kabupaten. Baik lomba, kegiatan lomba di tingkat kecamatan maupun dunia. Kemarin itu siswa saya tingkat kecamatan itu berapa ya? 5 kalau nggak salah. Sama kabupaten provinsi. Oh, lek provinsi sik durung sih an. Sampeyan ana ta sing provinsi? Mboten. Wis lek ngono, ono ae. Lek kabupaten kemarin saya cuma 2 yang masuk. Kalau untuk kecamatan lumayan banyak. Sampai kecamatan. Sampai kecamatan. Nggih, kabupaten kemarin nggih kabupaten. Nggih. Sampun tendiknya sama guru itu sami paling Bu. Sami ta? Guru. Nggih, guru dan tendik terus kata-kata nih terkait proses pembelajaran itu ditambahin opo ngoten enggak masalah. Menurut kula sih. Nggih. Tentang anu berarti. Lek tendikan tentang administrasi, kedinasan sama perbankan. Nah, nggih. Nggih, baik. Terkait kedinasan. PMM. Iya. PMM guru juga masuk tadi. Terkait iku lho Pak, kan biasa untuk PMM napa niku lho situ nih, napa jenenge? KNBK. Kinerja. Oh iya. Kinerja. Betul. Kinerja aku sendiri-sendiri, gak ada hubungannya dengan tendik. Loh, ada Bu, lek saya Bu. Iya, lo aku gak pribadi masing-masing, kinerjaku kabeh. Lo kadang disuruh TU-nya ke sana terus ditularkan ke guru-guru. Oh, enggak pernah saya. Oh, mboten. Mboten nate. Ya napa ditulis ta? Terkait touring maupun terkait administrasi sekolah. Ya, ngoten nggih. Iya, betul. Oh, nonton wis. Lanjut, nomor 3. Komite, lagi komite. Tadi ada keuangan tadi ya. Hebat loh komite sampai turun ngeten loh.
Nggih, sampean enten ta Pak Misbah nggih? Napa niku? Yang komite mangko sampean nggih. Modal sosial. Heeh. Terbuka Bu Wil, komite kita itu. Maksudnya Hmm. kalau kan ada forum khusus untuk ketua komite bertemu langsung. Penyusunan RKHS pun beliau juga ikut di dalamnya. Oh iya, iya. Aku enggak kemarin nyusun dewe aku. Operator bos. Iya. Berarti anu Bu Wil, nek modal sosial itu termasuk komite itu anu. Apa ya? Asosiasi. Asosiasi. Berarti ya apa sih kata-katanya mengikut sertakan dalam apa Bu Anda Pak Misbah? Kan aktif Berarti anu, ya. menjadi niku modal sosial itu termasuk komite masyarakat sekitar itu masuk nggak ya? Membantu memecahkan masalah. Boten nggih. Anu membantu dalam mengembangkan potensi peserta didik, potensi siswa, Bu. Potensi siswa serta Membantu dalam mengembangkan potensi siswa nggih. Pembangunan kayaknya nggih. Tadi ada pembangunan mangko nggih. Boleh nggih. Ngoten nah. Membantu dalam mengembangkan potensi siswa pembangunan di sekolah. Iya. Mengembangkan potensi siswa dan berbagi pengalaman terkait pembangunan sekolah. Wish. Berbagi pengalaman serta pembangunan sekolah. Terkait apa nggih? Terkait anu, mboten pembangunan tok saja nih. Terkait pengembangan sekolah ngoten apa? Pengembangan nggih, pengembangan mboten pembangunan. Nggih, Pun. Pengembangan sekolah. Di pengembangan maju nah mundur ta yo nopo? Nggih, bener. Nggih bener. Ya napa Maksudnya tambah luas lek mundur niku, Bu. Kok iki luas-luas kok Pak Misbah kok sing nerangno. Risiko sudah. Masyarakat sekitar tadi Bu Anda bekerja sama dengan warga sekitar untuk memanfaatkan lahan perkebunan sebagai praktek tempat praktek yang memfasilitasi proses pembelajaran anak dengan memanfaatkan perkebunan masyarakat. Mulai lah boys ya. Memfasilitasi pembelajaran anak dengan memanfaatkan lahan perkebunan masyarakat. Nah, wes keren. Masyarakat. Kenapa terus pengawas OSIS napa niki kayak sekarang kula nggak ada OSIS anak SD. Misbah kayaknya. Niku napa gak didadekno enggak iso ya. Media modal sosial nih. Modal sosial. Oh, sudah. Tahu. Melatih. Ya napa? Biru. Napa 0 CA pengawas. OSIS pengawas. Lagi OSIS napa OSIS isine? Oke.
Berarti sebagai wadah, Bu. Sebagai wadah untuk mengoptimalkan sebagai wadah sebagai wadah untuk mengoptimalkan apa ya? Apa kegiatan? Untuk mengembangkan aja, Bu. Sebagai wadah untuk mengoptimalkan produk enggak? Apa wes? Untuk mengembangkan Kalau nyambung itu iya sih. OSIS itu kan melatih siswa sih ya. Nggih. Untuk melatih kepedulian dan mengembangkan kompetensi peserta didik. Nggih, Bu, melatih kepedulian, Bu. Ada untuk mengembangkan dan kepedulian, ngoten wis. Nggih, Bu. Kepedulian mengembangkan siswa dan kepedulian siswa. Kepedulian siswa untuk hal-hal yang positif. Ya, untuk hal-hal yang positif. Ya, saya untuk sosial ya. Ya. Mengembangkan. Sisi nggih. Ya, aja, Bu, Wil. Ya napa ya napa. Untuk mengembangkan dannya dihapus, mengembangkan mengembangkan potensi siswa dan melatih kepedulian siswa. Sebagai wadah mengembangkan kepedulian dan melatih oh ya melatih ngeten lho, keliru kula. Mengembangkan potensi dan melatih kepedulian siswa. Ya oprot aku iki. Untuk mengembangkan potensi dan melatih kepedulian siswa. Nah, ngono ceritanya mau. Ya napa sih? Aman. Nggih, bener, Bun. Siswa terhadap sama KT wis siswa. Mboten, Bun, ngoten ae, Bu. Nggih. Bun siswa. Oke, siap. Tambah mendung koyo ngen kula kajenge udan bae. Oh, nek kan nggih, Bu. Sampean anu wilo hujan. Oh, nggih, sampean kok semerap. Ketaniran bantu ya? Mboten kula pinggire. Ah. Sebelahe ketanireng kula. Ndukure wilo pas. Oh, nggih. Ndukure wilo kula. Lho tambah peteng. Tapi dereng men. Nggih, peteng lho, nggih mriki ketok poteng lho. Nggih. Wes sekarang pengawas. Ojen hari ini ojen. Memberikan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Kayak ngono ta? Nggih, enggak apa-apa. Memberikan pendampingan terhadap terhadap warga sekolah atau kepala sekolah yo? Apa yo? Kepala sekolah memberikan pendampingan terhadap warga sekolah, Bu. Ya, warga sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah. Nggih. Mencakup semua ini, Bun. Leres, Pak Pengawas? Bun. Oke. Pengawas napa nih? Voli ya, Bu. Ayo. Ya, Pak. Wasit. Wasit. Yes, wasit. Terus napa paguyuban? AW1. Paguyuban sekolah. Paguyuban komite KKG. Akeh sih. Ya, banyak ya. Meningkatkan ini ya. Paguyuban kurang. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab paguyuban orang. Pakai PNOB sih. Paguyuban. Pakai B napa P ayo. Paguyuban. Paguyuban. Iya. Guyub rukun. Oh iya ya Allah ya maaf. Paguyuban. Iya, Bu ya. Paguyuban. Dipantau Pak Adib loh, bahasa
Paguyuban ojek Pandaan. Ojek perawatan apa ojek Taman Dayu ini? Ayo Enggak, waduh. membantu Paguyuban. membantu meningkatkan partisipasi, kepedulian dan tanggung jawab orang tua murid. Meningkatkan partisipasi, kepedulian dan tanggung jawab orang tua murid. Siswa apa murid sih? Wali murid wis. Wis cocok wis. Wali murid dulu wis mungkin sampean ganti gak apa-apa. Ya, Terhadap sekolah ya. Yes, betul. Terhadap sekolah. Oke. Pun. Terus lanjut apa? Komite sudah tadi. Oh, sudah. KKG, terakhir KKG. Oh, KKG MGMP iki sama atau ya nopo? Sama, KKG MGMP Gusla. Nggih, sama iki. Kegiatannya OSIS dan Pramuka itu sama, Bu. Wis iki wis jadi satu KKG MGMP. Ya. Untuk sharing kan Bu ya? Biasanya napa malih sih? Meningkatkan Sharing. kompetensi, iya. Mengembangkan, Sharing. meningkatkan Kualitas kompetensi guru dan kualitas pendidikan, wis. Napa membantu dalam hal peningkatan mutu pendidikan. apa Pak? Ngeri. Membantu nopo nih kok? Meningkatkan. Membantu dalam peningkatan. Suapa bae Mas. Saya nggih sebentar nggih wonten tamu. Siap. Membantu dalam peningkatan mutu pendidikan, kan? Kompetensi guru dan mutu pendidikan loh Bu Anda. Oh iya, Kompetensi guru. MGMP PJO kan lagi booming nopo KKG nopo jenengi. Diseminasi. Nah, kan. Betul nih. Programnya seperti punya kita ini. Enggak, LMS barang, Bu. Tuh, banyak pokoknya. Kulo terundang kok tadi guru guru PJOK. Dek sim BKP nih lho, yo apa sih? Aneh lah. Ya Allah, ini aneh ngomongnya. Ayo. Teman-teman napa Pak Mis? Teman-teman itu maksudnya kok koyo guru penggerak ya. Lah, sama itu berlatih semangat. Nih, persis wis. Lu malah wis enak di modul 2.0 ngono, Bu? Iya. Kok podo ya? Podo. Statusnya orang-orang mindfulness nih. Betul. Alhamdulillah wis sama-sama dapat ya. Mereka dapat jatah di diseminasi, kita dapat di sini. Alhamdulillah kurang satu. Angkatan 10 gladi bersih. Iya dah. Gladi bersih angkatan 10. Bu kapan nih, Bu? Statusnya orang-orang. Beda berarti mereka berakhir bulan ini Pak Mis ya? November, awal November. Kita Desember tanggal 11. Desember tanggal 7. 7 ta? Alhamdulillah ya Allah. Loh, itu loka 7 Desember koyoan iku. Oh iya sih. Penarikan nilai tanggal 15 kayaknya. Lika 11. 11 Desember. Apa lagu rek? Aduh, pinter. Paling dicetak gede paling. Enggak, Bu. Sik kayak nyonton nek mau. Ranti Bu Wil. Ayo Bu Wil. Ayo Bu Wil. Membantu dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Ya. Kompetensi guru dan mutu pendidikan. Kulo ijen teng wingking nggih.
Siap. Sampun, apa malih niki Bu Anda? Sudah tercover semua itu. Ayo ganti ke area berikutnya. Ya, Mm-mm. nggih. Pun modal politik. Oke. Ini modal agama, daya. Ini kegiatannya iki ya Bu Anda ya. Betul. Kenapa niki? Mau hubungan dan kebijakan dan sekitar. Modal politik. Misalkan MOU dengan pabrik sekitar itu masuk politik napa masuk anu sih Bu? Menurut jenengan? MOU. Si. Nggih yang tadi Kayak mau anu ya Bu ya. Apa gue jenengi? bekerja sama dengan Soalnya ini Bu Wil, lihatin ya. nggih. Strategi pemanfaatan menggunakan aset sebagai pedoman dalam mengakomodir kepentingan warganya atau pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas kehidupan warga atau sekolah. Contoh, siswa diajarkan praktek bagaimana cara, kayak misalnya ini jurusan apa itu dekat dengan pesisir kayak ngono ya. Itu siswa diajarkan praktek bagaimana cara menangkap ikan di laut ini. Kita MOU contoh Pak Misbah tadi dengan apa itu? Dengan pabrik cat ya. Itu berarti anu ya, apa mengajarkan siswa diajarkan praktek bagaimana cara apa berkomunikasi, apa itu jenenge? Anu kayak awak dhewe nang Pokari ku lho, Bu. Iya. Ayo. Nah, kita simpul. Ya, itu termasuk modal politik ya? Politik kan mengajarkan anak-anak. Betul, iya, ayo. Boleh. Bisa. Utawa ngene wis, ngene ya. Politik mengajarkan anak untuk praktek berwirausaha. Lek misalnya ditakoki, contoh nih arek-arek mari takjak nang ngene koperasi yang khusus untuk pengolahan kopi. Nah, misalnya anak-anak tak ajak ke sana. Nah, dari sana kan anak-anak mengetahui pembelajaran cara berwirausaha. Contoh nih dari penanaman kopi mangko lek ditemani menghasilkan suatu produk dan bisa dijual, itu menjadi kearifan lokal yang diangkat. Artinya ndek kono itu sing aset apa yang dapat apa menghasilkan uang dari pengolahan kopi ini. Ngono. Masuk apa enggak? Masuk. Itu enggak ngaji. Iya Bu Anda masuk Bu Anda. Ayo ditulis. Mulai kaitan apa mangko? Modal politik. Panas mana ya? Panas mana ya? Jene anu. Kaatus wis areke. Mantun imunisasi wau yuga kula Bu Anda. Anu dikasih paracetamol. Sampun pun diparingi niku mantun kula ombeaken tak derenge rukol niku. Ya Allah, Bu Wil. Ngoten jane wau kate disuntik 2, mboten kula angsan. Ojo ah. Nggih. 1 mawon Bu, tak ngoten. Tas niki tahu Bu. Iko sing moro gak enak awak niku disuntik 2 ta Bu. Pinten ngoten nggih. Punyaku juga pernah dulu gara-gara itu masuk perawatan di rumah sakit kok. Nah nggih, ngoten kula Demamnya terlalu tinggi. Strategi pemanfaatan. Nggih, napa strategi pemanfaatane? Nanti sebelahnya langsung dikasih contoh gitu kan masih enak ya. Masih dikasih satu tapi contohnya jelas ya. Iya, 1 mawon. Strategi pemanfaatan menggunakan aset
sebagai pedoman dalam mengakomodir kepentingan warga sekolah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan warga sekolah. Contohnya langsung contohnya ya 32 kurung ngono ya. Siswa diajarkan untuk berwirausaha dari hasil perkebunan. Muna, singkat jelas dan padat. Betul. Titik. Kita sampai jam berapa nanti? 3:10 ya. Oh, ini kurang 9 menit. 1 ya. Sekaliku modal agama. Modal agama. Yuk. Pak Mis, modal agama Pak Mis. Ini modal agama yang dilakukan di sekolah saya itu, saya memakai musola sekitar untuk sholat duha, sholat duhur berjamaah setiap hari. Itu termasuk ya? Berarti apa sih? Memanfaatkan musola itu ya wes. Memanfaatkan modal apa itu? Agama budaya ya. Ya apa sih? Untuk nggih kan tulis kemon. Nggih, teman-teman. Nggih sampean ya. Siap. Oh. Ini yang modal ya, apa namanya? Agama. Memanfaatkan musola sekitar untuk kegiatan sholat duha dan duhur berjamaah. Saiki apa malih kira-kira? Mengikuti kegiatan PHBI. Oh ya. Kita Bu. Mengikuti kegiatan PHBI dengan baik. Tuh. Sedekah bumi enten mboten nggih budaya di Purwosari. Oh, nak Pak Mis, wong kucur itu ada. Kucur kan bagian dari Purwosari. Mengikuti kegiatan ruat bumi atau sedekah bumi ngoten ya, Bu? Ya. Itu yang budaya ya? Budaya. Budaya mengikuti kegiatan ruat bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Bu Wildan jadi jadi mubaligho lah di sana. Ya, wes itu saiki nomor 6. Arek-arek tok, Pak. Nggih, guru PAI menjadi mubaligho. Lah nggih arek-arek. Mengikuti kegiatan sedekah bumi dan kegiatan niku lho Bu, lek kapan sak mantune niku lho. Napa? Madin niku lho, lek napa? Haflah, imtihan. Oh, imtihan ya. Nggih. Termasuk mboten? Budaya mboten niku? Bukan hanya haflah madin lek kula sing tak ikuti. Tapi lek madin biasanya kan sore jadi mboten diundang. Niku apa jenenge misalkan TK utawa SD sebelah kegiatan niku kita pasti diundang. Niku termasuk ta? Mboten nggih. Mboten maling. Mboten berarti napa? Madin. Niku lho kegiatan napa ya? Kayak lingkungan sekitar niku lho ndek kaya mana niku. Jadi anak-anak iku
mengikuti pawai keagamaan. Oh. Pawai, nggih, kegiatan pawai Itu keagamaan. diadakan oleh sekolah atau lembaga sekitar? Lembaga sekitar. Masuk enggak? Oh, ya benar. Masuk. Berarti ini masuk ke pawainya itu kegiatan budaya apa kegiatan keagamaan? Kalau Madin itu kayak masuk keagamaan. Keagamaan. Keagamaan nggih. PHB Atau ini itu termasuk. pawai kemerdekaan niku, Bu. Oh, ya benar di pawai kemerdekaan. Pawai kemerdekaan kemarin kan ini. horeg. Oh, iya benar. Viral itu. Oh, gue niki lho. Pas kayak kandangan iku ae, dulu kandang kerungu nanggenku buanter. Waduh. Pawai tak Budi zaman Bu Wil, pawai kemerdekaan. Oh iya pawai. Nama malih? Sudah. Pun, cok kakek-kakek. Pun. Nomor 6. Fisik. Modal fisik. Alhamdulillah Gedung kurang sekolah titik. penglihatan. Ini apa namanya kurang 5 menit cukup ya? Menit Cukup ayo. cekap. Pokoknya no isinya satu ya, Bu, enggak apa-apa. Nggih. Modal fisik. Fisik. Gedung sekolah. Kalau gedung sekolah ya untuk kegiatan pembelajaran. Ya. Nah ya maksudnya kita rangkum kata-katanya bagaimana kalau ini menggunakan aset sebagai tempat atau sarana yang menunjang keberhasilan kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Menggunakan aset sebagai tempat atau sarana. Menggunakan aset sebagai. Oke, boleh, Bu. Tempat atau kan Mas di pernyataan ini yang menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran ya. Iya. Jadi proses keberhasilan kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Oke, siap. Nah, itu kan artinya kan luas ini. Sudah. Lanjut yang terakhir. Alhamdulillah. Berarti wis lapangan sepak bola, fasilitas kesehatan iki. Termasuk proses pembelajaran di sekolah, Bu. Ya, olahraga itu. Wis berarti semuanya nih. Lapangan sepak bola. Ya. Tinggal itu. Fasilitas kesehatan bisa. Oke. Malih. Napa niki? Modal lingkungan alam. Strategi pemanfaatan. Iku lek sing aku sendiri sing berhubungan ambek kopi iku berarti aku ngene menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan praktek peserta didik siswa ta ngono lek aku kan yang mana itu yang perkebunan kopi itu loh lek saya itu dulu monggo berarti Bu menurut kula sih kantor desa niku termasuk lingkungan atau alam nggih? Lingkungan beaken Pak. Ya napa? Taman sekolah ada enggak nggih? Niku lahan kurang manfaatnya niku didamel taman sekolah Ibu atau lahan sekolah ngoten ae. Lahan sekolah. Lahan sekolah terus nggih lahan sekolah. Terus perkebunan niku lahan perkebunan masyarakat nggih. Pohon-pohonan niku mboten nggih nggih. Adik ta? Mboten napa-napa? Nggih pun, oke. Ya napa? Berarti iku disingkat ngeten tok, kantor desa, lahan sekolah dan lahan perkebunan masyarakat, ngono tok. Nggih pun. Nanti masyarakat kan ada pohon mangga, pohon pisang nggih. Pohon mangga, pohon pisang ini punya sekolah saya, bukan punya masyarakat. Oh iya. Sekolah saya nanam pohon mangga sama pohon pisang, bukan punya masyarakat ini. Enggak. Ya napa dicantumkan atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa tak hapus. Di split nih lahan sekolah ini enggak Bu?
Ngoten nggih. Dalam kurung pohon mangga, pohon pisang. dan Betul, betul. Betul, betul. Pergol masyarakat dalam kurung kopi. Iya. Ngoten ae. Oke. Masuk semua. Nggih, Bagus. nggih. Alhamdulillah. Finish. Loh, teman-teman, iki wis lebih-lebih kurang 1 menit. Oh ya, kurang 1 menit. Oh, nggih. Berarti niku mengoptimalkan kebun sekolah atau lahan sekolah sebagai napa, Bu? Sebagai Media Sebagai sumber belajar murid. sebagai belajar sumber penghasilan Nggih. Ya wis Sebagai penghasilan. sumber tambahan. belajar juga Sebagai bisa. sumber penghasilan tambahan untuk sekolah. Boleh, Ya boleh. wis Nggih. pembelajaran anak. Yuk. Ya, lahan Berarti sekolah. mengoptimalkan, Bu, ya. Kawan-kawan, mohon Ya. izin untuk mengakhiri perekaman dan kita kembali ke Zoom. Oh, Ya, nggih, Bunda. Terima kasih. Sami-sami, Bunda. Sami-sami. Oke, muter-muter ini sinyalnya.